Oke, halo Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya nih, mau cek suara dulu. Suara saya dan video saya sudah terlihat dan terdengar jelas ya? Sudah. Oke, baik kalau gitu langsung saja saya mulai karena sudah di jam 19 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelumnya Bapak Ibu di sini di layar ada akun Instagram kami, Algorithmics Indonesia. Bapak Ibu bisa sambil di-follow dulu nih untuk tahu informasi dan konten-konten menarik terkait hubungan anak dengan dunia digital. Oke, baik. Kalau gitu langsung saya mulai saja. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di webinar Algorithmics Indonesia pada malam hari ini. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Bapak Ibu semuanya berasal dari daerah mana aja? Boleh silahkan komen di chatnya. Oke, dari kota atau kabupaten mana nih yang udah berkumpul? Karena lumayan banyak juga nih pesertanya, sudah join 40 orang. Wah, dari Medan, Jakarta, NTT, Bandung. Oke, wah, berbagai macam kota ya yang ada di sini. Bandung, Bekasi, Jogja, Cirebon, Kupang, NTT. Wah, oke. Semuanya berkumpul ya di malam hari ini. Saya yakin pasti Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang tua yang hebat yang mau meluangkan waktunya untuk kebermanfaatan ilmu gitu ya untuk anak-anaknya. Wah, ada yang dari Bukit Tinggi, Manado, Tanah Laut, Papua. Halo Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu. Dari Delhi, Serdang, dan dari Palembang juga. Wah, oke, keren-keren banget nih. Oke, kalau gitu perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Ainur Azizah yang hari ini akan memandu webinar pada malam hari ini sebagai host dan nanti akan ada rekan saya juga nih, satu orang sebagai pemateri. Oke, salam kenal semua ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dulu nih cara menggunakan platform webinar. Biasanya kalau Bapak Ibu join webinar itu melalui Zoom ya atau Google Meet gitu, tapi saat ini Bapak Ibu sedang menghadiri webinar dengan platform kami yang bernama Webinar Jam. Jadi di sini ada kolom chat. Jadi kolom chat ini fungsinya untuk Bapak Ibu bisa berinteraksi nih dengan saya dan juga pemateri. Jadi nanti bisa sharing-sharing tentang pengalaman atau keresahan yang Bapak Ibu alami dengan anaknya gitu. Lalu yang kedua ada Q&A only yang di samping kolom chat ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh nanti bisa diketik saja di Q&A supaya nanti tidak tergabung gitu sama chatnya, tidak tenggelam. Oke, selanjutnya untuk kamera dan mikrofon ini Bapak Ibu tidak bisa menyalakan ya. Jadi nanti interaksinya melalui chat dan juga Q&A only. Dan webinar ini juga nanti ada cakup jajak pendapat, survei, sama ada link tambahan juga. Oke, selanjutnya nih. Jadi hari ini Bapak Ibu nanti akan tahu informasi apa sih? Atau dapat informasi apa aja sih dari webinar ini? Jadi yang pertama, kemungkinan bahaya dalam menggunakan gadget. Jadi tidak dipungkiri lagi ya, sekarang kan sudah dunia digital ya, apa-apa semuanya serba digital. Sudah ada versi online-nya. Bahkan sebelumnya kalau misalkan kita mau ketemu, harus tatap muka face to face langsung gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang juga sudah salah satunya menikmati perkembangan teknologi, yaitu kita bisa bertemu walaupun dengan lokasi yang berbeda-beda gitu. Tapi juga ada bahayanya nih dalam penggunaan gadget yang nanti akan dikupas oleh pemateri kita. Oke, lalu yang kedua, gimana sih cara orang tua menggunakan gadget untuk anak-anak dengan bijak gitu. Karena kan sekarang juga anak-anak ini sudah mulai pinter gitu ya menggunakan gadget, mungkin bahkan tanpa diajarin pun mereka sudah lancar gitu. Gimana nih Bapak Ibu? Relate nggak dengan statement itu? Oke, lalu yang ketiga nih, nanti juga akan di-share tips dan teknik untuk memaksimalkan penggunaan gadget. Gitu.
Oke, dan Bapak Ibu semua tetap terhubung ya hingga akhir webinar ini karena kami ada hadiah nih khusus buat Bapak Ibu yang hadir webinar di malam hari ini nantinya akan dapat kelas uji coba gratis gitu. Kelas uji coba gratisnya nanti berfungsi untuk mengetahui kemampuan dan minat anak gitu di bidang IT. Terutama nih bisa jadi solusi juga bagi anak-anak Bapak atau Ibu yang mungkin kecanduan gadget atau memang cenderung sukanya menghabiskan waktu di gadget seperti itu. Oke, tapi sebelumnya nih Bapak Ibu, ini kan yang menyelenggarakan webinar adalah Algorithmics Indonesia. Apa sih Algorithmics itu? Oke, jadi yang pertama adalah Algorithmics ini merupakan sekolah pemrograman internasional untuk anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun dan kami juga sudah berdiri gitu ya sejak 6 tahun dalam pendidikan di seluruh dunia. Jadi Algorithmics ini nggak hanya di Indonesia aja Bapak Ibu, tapi juga ada di beberapa negara lain. Dan untuk rentang usianya 5 sampai dengan 17 tahun. Dan kita juga nggak hanya fokus ke pengembangan keterampilan IT anak-anak saja, tapi kita juga bisa nih membantu mereka menemukan bakat-bakat yang lain. Misalkan anaknya ternyata bisa berpotensi untuk dikembangkan lagi tentang public speaking-nya. Nah, itu juga kita bisa asah nih sekalian belajar IT gitu. Oke, dan Algorithmics juga perusahaan yang diakui di market pendidikan ya. Jadi ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Algorithmics, yaitu The Tech Advocate Awards 2021, lalu Digital Education Awards 2021, Tech and Learning, lalu EdTech Breakthrough Award 2021, dan BETMEA Awards 2019. Oke, dan ini adalah beberapa contoh ya dari siswa-siswi kami yang berhasil nih mengikuti juara dalam kompetisi dan perlombaan pemrograman gitu. Jadi kita juga bisa nih mengarahkan anak-anak supaya mereka bisa terbiasa di dalam lingkungan kompetisi gitu. Kenapa penting? Karena kalau misalkan kita biasakan gitu ya ke dalam kompetisi, itu mereka akan terasah gitu kepercayaan dirinya, mereka juga bisa mengenal nih rasanya gagal, rasanya menang, itu seperti apa, gitu. Oke, dan kita langsung kenalan dulu nih sama pemateri malam hari ini, ada Kak Kevin Ari. Silakan Kak Kevin. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Yap, terdengar jelas Kak Kevin. Oke, terima kasih Kak Ayu atas waktunya. Jadi, halo parents, perkenalkan nama saya adalah Kevin Ari. Saya di sini yang menjabat sebagai tutor lead di Algorithmics untuk membantu para pengajar dan orang tua memahami masalah kayak gimana aja anak-anak sekarang ataupun cara belajar anak-anak modern. Jadi sebenarnya cara belajar anak-anak modern saat ini itu sedikit berbeda dengan cara kita belajar yang dulu, apalagi semuanya sudah serba digital. Oleh sebab itu, di sini saya akan berbagi beberapa trik dan atau tips untuk para parents supaya bisa dicoba untuk diterapkan ke anak-anaknya. Nah, jadi sebelum saya mulai, kita akan belajar bersama-sama dulu nih, kenapa dunia digital itu penting. Nah, kalau kita mengingat zaman-zaman kita dulu, zaman dulu, itu masih serba manual. Surat menyurat. Kita dulu apabila ingin mengirimkan pesan harus melalui surat menyurat. Berkembang menjadi SMS gitu dari HP. Kemudian kalau kita mau menonton film ataupun video-video lainnya, kita harus menonton melalui DVD. Dan yang terakhir ketika kita ingin mencari sebuah informasi, itu biasanya kita cari di buku. Gitu. Biasanya yang sering kita pakai dulu kan repul, repal, kamus gitu. Nah, sekarang itu semuanya udah berubah sebab transformasi digital. Dari yang awalnya surat menyurat, kita sekarang udah berubah menjadi email. Dari yang awalnya menonton DVD, sekarang kita udah melakukan streaming YouTube, Netflix, dan yang lainnya. Dan kemudian ketika kita mencari informasi di buku, sekarang semua sudah ada yang namanya Google. Nah, bahkan ketiga hal tersebut udah bisa dilingkup dalam satu benda kecil seperti ini, yaitu smartphone.
Nah, itu menunjukkan seberapa cepatnya dunia sekarang berkembang, terutama di bidang digital. Nah, jadi akan sangat bagus banget dong kalau anak-anak kita bisa mengikuti perkembangan dunia digital ini. Karena itu akan dapat membantu mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul di kedepan harinya. Oke, kakak lanjut dulu ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips terbaik untuk mempersiapkan buah hati kita dalam dunia digital. Tapi sebelum saya mulai, ada sedikit polling dulu nih, jadi untuk para parents. Jadi supaya saya tahu kayak gimana menurut pendapat para parents tersebut. Jadi nanti akan ada diberikan sebuah polling. Untuk pollingnya silahkan. Oke, untuk parents silahkan bisa menuju ke bagian polls di bawah chat. Itu mungkin nanti ada akan muncul. Nah, silahkan di polling. Oke, ini rata-rata udah pada bagus ya jawabannya ya. Nah, ya silahkan di polling. Bagaimana orang tua bisa membantu anak-anak menggunakan teknologi secara kreatif dan edukatif? Kira-kira gimana caranya? Oke. Hmm. Oke, saya kasih waktu lagi sebentar untuk menjawab. Oke, nah jadi di sini ada yang menjawab juga tentang dengan melarang mereka menggunakan teknologi atau aktivitas online lainnya. Nah, itu sebenarnya bisa, cuma saya rasa kurang tepat. Karena dengan melarang mereka tidak akan pernah bisa berkenalan dengan dunia digital. Kalau mereka tidak pernah berkenalan dengan dunia digital, bagaimana mereka bisa terbiasa dengan perkembangan dunia digital? Jadi melarang itu alangkah baiknya kalau kita ganti jadi mengontrol, membatasi. Jangan kita larang, tapi kita batasi. Gitu ya untuk para parents. Kemudian yang jawaban menurut saya betul dari Ibu Sri dengan mendekatkan anak dengan teknologi, tapi perlu didampingi. Benar sekali, mengarahkan dan mendampingi. Iya. Jadi kita arahkan. Kalau kita larang, takutnya nanti anak-anak malah jadi kayak takut banget nih untuk mencoba dan juga jadi tidak bisa terlalu berekspresi di dunia digital begitu. Salah satunya juga bisa dengan berbicara tentang cara teknologi bisa digunakan untuk belajar dan berkreasi serta memberikan akses konten edukasi yang bagus. Karena dengan seperti itu anak-anak jadi terbiasa ya berkutat dengan gadgetnya dan komputernya. Tapi tindakannya ke hal-hal yang positif. Betul. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi saya akan berbagi dulu nih beberapa tips yang saya janjikan tadi. Nah, yang pertama, tadi dari Ibu Sri dan Bu Siti juga bilang mengarahkan dan mendampingi. Jadi terkait poin pertama ini adalah kesadaran orang tua. Sebelum kita bisa membantu buah hati belajar, mengarahkan mereka belajar, kita sebagai orang tua juga harus paham dong bagaimana pentingnya belajar dunia digital untuk anak kita. Tapi saya nggak meragukan poin pertama ini nih untuk parents yang sudah hadir di kelas ini atau di webinar ini. Karena dengan hadir di sini berarti parents sudah sadar betapa pentingnya nih dunia digital untuk anak-anak kita. Gitu. Jadi untuk yang ini kayak saya bakal lanjut aja langsung untuk tips berikutnya. Oke, mengontrol aktivitas online anak. Nah, sebelum saya lanjut, di sini anak-anaknya udah pada terbiasa menggunakan gadget belum nih untuk Bapak dan Ibu? Boleh tolong di kolom chatnya dong. Saya penasaran, udah terbiasa belum? Dan mungkin kadang-kadang berapa jam sehari mereka bermain gadget?
Sudah. Oh, dari Ibu Indriani sudah. Udah, wah rata-rata udah nih berarti ya. Sudah. Wah, 2 jam. Wah, bagus. Ya, benar. Oke. Sudah. Wah, rata-rata berarti sudah memegang gadget ya. Ah, pakai jatah. Oh iya iya iya. Bagus 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 bagus. Sudah lebih dari 2 jam. Sudah 24 jam. Wah, lebih dari sejam. Sudah dan sangat sering. 1 jam per hari. Bagus. Mulai dikontrol. Oke, 2 sampai 3 jam. Oh, dari kebutuhan bila hari libur. Oke, boleh juga strateginya. Sudah. Wah, jadi hampir semua ya parents sudah memegang gadget. Nah, jadi sebenarnya itu bagus. Kenapa nih dibilang bagus gitu? Ya, berarti mereka udah kenalan dengan dunia digital sedini mungkin. Jadi enggak selamanya dibilang gadget itu buruk untuk anak gitu. Karena kadang-kadang sering banget ada mispersepsi bahwa gadget itu buruk untuk anak. Nah, sebenarnya di sini yang paling penting itu adalah peran kita sebagai orang tua. Seperti yang tadi pertama dikatakan, yaitu bagaimana bisa mengarahkan dan mengontrolnya, mensupervise-nya. Nah, jadi saya akan berbagi beberapa tips untuk mengontrol aktivitas online anak lebih mudah, supaya anak-anak tidak terlalu banyak menggunakan gadgetnya untuk bermain game saja, tapi bisa digunakan untuk belajar sendiri. Belum dikenalkan malah duluan anak. Wah iya banget Bu. Bahkan anak-anak sekarang lebih jago dari kita-kita main gadgetnya. Tiba-tiba udah fasih aja main HP-nya. Oh, ini juga dari Ibu Syafi karena anak saya kurang bisa fokus. Jadi untuk bermain gadget, iya tindakan yang baik sekali. Jadi kalau kurang fokus bisa kadang-kadang dikurangi dulu perlahan-lahan. Nah, jadi saya akan masuk dulu. Yang pertama, untuk buah hati kita yang sering banget nonton YouTube. Nah, itu kan sering banget ya, bahkan ada yang dari kecil udah terus nonton YouTube Cocomelon, Roblox, dan video-video lainnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita menggunakan perangkat kendali orang tua. Nah, parents, YouTube ini sebenarnya memiliki fitur yang dinamakan YouTube Kids, di mana YouTube bisa memfilter konten-konten yang sesuai dengan usia anak kita. Dan kita juga bisa mengontrol dari jauh video apa saja yang sudah ditonton oleh anak kita dan berapa jam waktu yang sudah dihabiskan untuk menonton YouTube. Bagaimana cara mengaktifkannya nanti akan saya beritahu lebih lanjut. Yang kedua, apabila anak-anak Anda bermain gadget ataupun bermain komputer, laptop, alangkah bagusnya kalau kita tempatkan komputernya yang dapat dilihat oleh orang tua. Gitu. Mungkin seperti di ruang tamu atau di ruangan yang terbuka lainnya, supaya kita bisa mengontrol atau memantau aktivitas anak yang dilakukan secara online, sembari kita melakukan aktivitas kita di rumah. Kan saya juga paham nih, para parents juga ada aktivitas lain, jadi nggak bisa kontrol penuh. Jadi alangkah bagusnya kalau kita taruh di tempat terbuka. Nah, suka horor. Wah iya, anak-anak sekarang tiba-tiba juga, Bu. Kayaknya saya kadang-kadang kayak arahkan mereka untuk daripada kalian menonton kayak gitu, kita belajar buat gamenya aja gimana. Kadang-kadang saya arahkan seperti itu. Yang ketiga nih, yang poin paling penting menurut saya. Kalau bapak dan ibu biasanya kalau ketemu anak-anak, ketika kita lihat dia main, biasanya kita kan refleks, kamu jangan lama-lama main nih, kayak gitu, atau jangan main game, gitu. Nah, kadang-kadang itu membuat anak-anak menjadi sering sembunyi-sembunyi sama kita untuk main game. Karena mereka tahu kalau dia bilang pasti dilarang, gitu. Nah, alternatifnya, kita bisa ajak mereka berbicara terbuka tentang apa yang ingin mereka lakukan online. Misalkan dia bermain game, kita ajak mereka berdiskusi. Mau main game apa? Kenapa? Gitu. Kita ajak diskusi. Nanti kalau kamu main ini, kamu harus buat ini ya. Jangan kalau kamu mau buat tugas ini, nanti kamu bisa main game. Gitu. Kita biasakan ajak mereka untuk berdiskusi, berbicara. Supaya kedepannya anak-anak lebih terbuka dengan kita. Gitu. Jadi nggak takut atau kayak ada trauma untuk bercerita ke kita.
Karena dari kecil kita mungkin terbiasa marahin mereka atau melarang mereka dan lain sebagainya. Gitu. dari Ibu Sri Suryani, hobi banget lihat TikTok lucu. Iya, anak-anak sekarang unik-unik juga ya, banyak-banyak beragam banget ketertarikannya. Oke. Nah, lanjut masuk dulu nih ke tips YouTube Kids. Nah, untuk parents yang penasaran, nanti parents bisa cari di Google, ketik aja cara mengaktifkan YouTube Kids. Nah, nanti di sana akan ada banyak video ataupun instruksi-instruksi tertulis bagaimana cara kita mengaktifkan YouTube Kids di gadget anak. Nah, nanti bakal ada cara lengkapnya. Di videonya detail banget kok, Bu. Saya yakin Ibu dan Bapak pasti bisa paham. Oke, next. Yang ketiga. Pada saat kita mulai melepas buah hati kita nih, kita juga perlu memperhatikan keamanan online mereka. Enggak perlu terlalu digituin, cuma kita harus memberitahu ke anak-anak. Apalagi online ini ada sosmed-sosmednya ya. Mungkin ibu bapak di sini anak-anaknya udah ada yang punya sosmed belum? Atau jangan-jangan udah ada yang jadi banyak banget followers Instagram atau TikTok-nya? Nah, di sini udah ada yang punya sosmed belum nih Bapak Ibu anak-anaknya? Kayak WhatsApp ataupun Instagram, TikTok. Belum. Oh, ada, sudah. Oh, ada yang sudah. Ya, yang lain nih Bapak Ibu gimana? Ada yang jadi YouTuber juga. Wah. Oh, belum. Oh iya, untunglah ya kalau ada yang memang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Wah, seimbang nih sepertinya jawabannya. Wah, ini ada yang paket lengkap. TikTok, FB, Instagram. Oke. WA dan Instagram. Wah. Oke, beragam sekali ya. Ada yang belum, ada yang udah, ada yang lengkap, dan bahkan ada yang YouTuber. Oh, belum, masih umur 7 tahunan. Oh, HP yang dikasih tanpa kartu. Oh iya, bagus sekali. Ini nanti biar nggak terlalu berbahaya. Baik, baik, baik. Nah, jadi untuk parents yang anak-anaknya sudah memiliki sosial media, wah ini juga WA, oke, sudah. Nah, jadi untuk parents yang anak-anaknya sudah memiliki sosial media, baik itu Facebook, Instagram, sosial media seperti WhatsApp, dan yang lainnya, kita sendiri juga tahu. Online itu artinya semua orang di belahan dunia bisa bertukar informasi dengan kita. Baik melalui video, foto, chatting, itu bisa bertukar informasi dengan kita dan juga anak kita. Nah, seperti yang dikatakan ini ada Ibu Syafi, dengan kendali saya, dengan kendali ibunya, kita juga harus mengontrol. Kalau tidak bisa mengontrol, kita juga bisa edukasi mereka. Sesekali kita sempatkan, nah kalau kita nanti buka Instagram, WA, ataupun yang lainnya, jangan menyebarkan informasi pribadi. Contoh informasi pribadi ini seperti apa? Alamat, nomor telepon, dan juga seperti informasi detail lainnya, ataupun akun yang mereka miliki, password, itu sangat-sangat dilarang untuk disebar kepada orang yang memang belum dikenal. Apalagi sekarang kita dengar marak yang penipuan via WhatsApp kan. Jadi kalau memang ada yang belum dikenal, sebaiknya jangan menyebarkan informasi pribadi. Begitu. Yang kedua, jangan sembarang mendownload program sembarangan. Jadi bisa membuat komputer kita terkena virus. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita ingatkan anak kita jangan mendownload file, game, ataupun yang lainnya sembarangan. Karena kalau komputer kita terkena virus, itu bisa berdampak negatif. Bahkan seperti yang penipuan-penipuan yang marak itu bisa terjadi karena kita mendownload sembarangan. Jadi kalau ada file yang tidak kita pahami dan kita tidak tahu, jangan sembarangan di-download. Ini sekalian saya kasih info juga ya untuk ke parents.
Jadi kalau misalkan ada yang ngirim file nggak jelas, ya kita nomornya nggak kedaftar, tidak ada memperkenalkan diri, ya udah kita diemin aja gitu. Takutnya nanti itu adalah virus. Gitu. Oke, kalau saya kunci baik WA maupun IG kalau akan dipakai saya tanya untuk apa. Wah, oke. Bagus dikontrol berarti ya. Nah, kalau anak saya paling kegiatan sehari-hari. Iya, jadi kita pokoknya harus mengedukasi ke anak-anaknya ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, tadi udah keamanan udah. Sekarang saya akan kasih tips nih. Sekarang ketika dia udah terbiasa, kita sebagai orang tua kita arahkan anaknya seperti belajar apa gitu. Sebentar ya sebelum saya lanjut. Ini kalau yang sering banget download game selama downloadnya dari Play Store, saya rasa aman. Yang penting jangan di-download dari sumber-sumber sembarangan. Kalau dari Play Store saya rasa masih aman. Oke. Nah, kembali ke topik, kembali ke laptop. Digital skill terbaik untuk dipelajari oleh anak. Nah, digital skill ini kan luas banget ya, parents ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri juga kewalahan. Wah, ini banyak banget teknologinya. Apalagi sekarang ada yang namanya AI gitu. Wah, machine learning yang serba otomatis gitu. Ini kita gimana nih cara membimbing anak kita? Nah, saya akan beritahu beberapa digital skill basic yang sebaiknya kita coba sarankan anak kita untuk pelajari. Yang pertama, kemampuan mengetik dan mengetahui fungsi setiap tombol pada keyboard. Mengetik ini yang saya maksud dari laptop ya, Bapak Ibu. Jadi bahkan anak-anak yang kelas SMA sekarang berdasarkan pengalaman saya mencoba ke sekolah-sekolah, itu masih ada yang sulit untuk mengetik. Dan bahkan ada yang tidak tahu cara untuk menghapus karakter yang sudah diketik. Jadi kan sebenarnya untuk dengan menekan delete atau backspace. Jadi ada yang belum tahu. Jadi kalau anaknya masih muda gitu, alangkah baiknya kalau kita pelan-pelan ajarkan mereka untuk terbiasa menggunakan keyboard gitu. Kita kasihlah mereka untuk nyoba-nyoba ngetik. Jangan takut rusak alatnya. Takutlah kalau kita anaknya nggak berani nyoba dan akhirnya nggak bisa. Gitu. Kita carikanlah dia kayak keyboard yang gitu, kita ajak-ajak ini namanya keyboard, cara ngetiknya kayak gini. Gitu. Kemudian cara yang kedua, basic coding. Nah, ini yang paling menarik nih. Karena sekarang semua serba digital, maka kita perlu untuk kedepannya generasi yang memahami bagaimana cara memanfaatkan alat-alat digital tersebut. Untuk mengembangkan tersebut, biasanya akan perlu kemampuan basic coding. Nah, karena sekarang inilah nih, Ibu Bapak, saat yang tepat untuk mengajarkan anak-anak kita. Karena sekarang itu adalah masa transisi, di mana sebentar lagi semuanya akan serba digital dan serba menggunakan yang namanya programming dan coding. Jadi saya rasa kalau ditanya, kapan saat yang tepat nih untuk belajar tentang coding? Sekarang. Karena sumber udah luas, udah banyak. Informasi gampang diakses. Jadi alangkah baiknya kalau kita pelan-pelan ajarkan basic coding ke anak kita. Sehingga nanti ketika dia udah menginjak bangku SMA ataupun kuliah, wah dia udah fasih sekali ngoding. Bahkan saya jamin kalau dia mulai lebih awal, teman-teman lainnya itu akan jauh di bawah mereka. Gitu. Jadi betapa pentingnya kalau kita bisa melatih basic coding. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk membuat dokumen digital seperti Word, presentasi, email, dan spreadsheet. Ini untuk anak-anak yang sudah memasuki SMP yang saya sarankan, atau kelas 6 itu udah bisa dicoba diajarkan seperti ini. Word itu maksud saya mengetik di Microsoft Word, membuat presentasi, mengetik email, dan spreadsheet itu Microsoft Excel. Gitu. Jadi kita pelan-pelan aja untuk ajak anak-anaknya. Kemudian next, tips kelima, memberikan pendidikan digital berkualitas. Di sini anak-anaknya kalau boleh tahu, parents, waktu buka YouTube itu anak-anaknya nonton apa sih parents? Boleh di-sharing dong di sini. Kalau buka YouTube biasanya anak-anak nonton apa sih?
Atau kalau main gadget itu? Ya, kalau biasanya nonton YouTube, anak-anak biasanya nonton apa nih biasanya? Nonton kartun, main game Mobile Legend, TikTok. Beragam ya. Nonton Roblox. Wah, nonton film kartun. Wah, oke, short. Oh, YouTube short ya maksudnya ya, YouTube short. Wah, film kartun kisah Nabi. Wah, bagus sekali. Game Roblox. Wah, rata-rata saya lihat Roblox nih ya. Kuliner. Ada yang bagus satu kuliner. Film kartun, main game, oke, konten DIY. Wah, bagus bagus bagus. Sakura School Simulator. Wah, ada nonton game juga ya. Kalau YouTube biasanya tutorial bikin layang-layang simulator bus. Wah, oke. Tutorial seperti apa ya? DIY, Superbook Rohani, Roblox. Wah, bagus sekali. Nonton DIY, unboxing toys. Unboxing toys itu yang buka-buka mainan gitu ya? Yang kayak mainan kita buka gitu ya. Bagus-bagus nih. Ada yang kuliner, tadi ada yang main Roblox. Terus ada yang nonton short, ada yang nonton kisah Nabi, ada yang nonton DIY. Bagus-bagus nih. Ada yang main Mobile Legends, Sakura School Simulator, DIY. Iya. Nah, di sana sebenarnya kita itu udah kreativitas mereka. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang gara-gara nonton YouTube, mereka itu cenderung belajarnya melalui visual, Ibu Bapak. Jadi anak-anak sekarang susah banget nih kalau kita ajak untuk membaca biasanya. Mereka lebih tertarik belajar menggunakan visual. Karena kenapa? Ya karena sekarang udah ada yang namanya YouTube. Mereka sudah disuguhkan dengan konten-konten yang memiliki editing yang bagus gitu. Kayak gambarnya bagus, serba lengkap terpapar informasinya dalam bentuk visual. Jadi kadang-kadang anak jadi lebih cepat menangkap kalau kita menggunakan konten visual yang bagus. Cuma rata-rata saya lihat di sini lebih nonton hiburan. Nah, langkah baiknya kita sebagai parents, sesekali kita bisalah memberikan pendidikan digital kepada anak, baik itu melalui YouTube ataupun yang lainnya. Nah, yang cara memberikan pendidikan digital yang berkualitas ini gimana? Nah, sama. Kalau parents belanja di toko online sebelum belanja, itu kita kan ngelihat reviewnya ya, bintang, ada bintang berapa. Terus sebelum kita belanja di platform Oren atau platform hijau, belanja online, pasti kita lihat reviewnya kayak gimana, komen-komen orang gitu. Terus kita lihat foto-fotonya, testimoninya bagus atau enggak gitu. Ya, cara kita memilih pendidikan digital juga sama. Kita bisa lihat pendidikan digital itu kualitasnya dari review, testimoni orang-orang yang pernah mengikutinya seperti apa, dan kalau masih ragu, kita bisa ambil trial. Trial itu adalah kelas uji coba. Gitu. Jadi sekali dengan kita memberikan pendidikan digital yang berkualitas, ini saya yakin 100% bisa membantu kemampuan anak kita baik secara akademis maupun non-akademis. Terus yang ketiga, setelah mereka belajar atau melakukan konten lainnya, sempatkanlah waktu kita untuk komunikasi dengan anak tentang apa yang dia suka ataupun apa yang telah dia pelajari. Nah, ini membantu anak untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Dengan mengingat kembali ini dan menyampaikan ke orang lain, dia secara tidak langsung akan meringkas materi yang udah dia dapat. Jadi nanti akan tersimpan, langsung diingat. Gitu, parents. Nah, jadi berbicara tentang pendidikan digital berkualitas, kalau parents masih kayak sibuk, bingung mau kasih pendidikan seperti apa, saya rasa saya izin di sini memberikan saran, yaitu kita bisa mempercayakan pendidikan digital ini ke algorithmics. Karena seperti yang udah kita lihat tadi, parents, review udah disampaikan dari orang tua langsung. Awards, oke, udah dapet.
terus testimoni. Udah ada para anak-anak yang bahkan bisa mendapatkan juara nasional. Jadi saya rasa itu udah cukup lah untuk membuat kita lebih percaya menitipkan anak kita untuk dibimbing. Gitu. Nah, jadi di sini kalau parents lebih penasaran lagi, gimana nih sepertinya untuk mengarahkan anak kita belajar dengan konten edukasi digital ini supaya dia enggak sehari-hari main game mulu gitu ya di laptopnya. Kita bisa mengajak anak kita belajar di Algorithmics. Kalau masih ragu, tenang saja, karena di sini kita mengadakan yang namanya trial class parents. Trial class ini bisa membantu kita pertama, mengetahui bakat dan keterampilan IT anak kita dengan praktik di kelas secara langsung. Yang kedua, mendapatkan sertifikat setelah trial class berlangsung sebagai bukti bahwa anak Anda juga sudah berkenalan dengan dunia digital. Ketiga, itu akan anak-anak kita nanti setelah trial akan dapat review dari tutor yang berpengalaman terkait project dan keterampilan yang anak Anda miliki. Jadi ikut trial sekalian penasaran nih, anak saya ini sebenarnya cocok nggak sih untuk belajar dunia digital seumurnya dengan umurnya yang sekarang gitu. Jadi kita bisa tahu seperti apa potensi anak kita ke depannya. Kalau menurut saya ini worth to try sih ini para ibu dan bapak. Karena selain sekarang ada offers untuk kelas uji coba gratis, kita bisa trial secara gratis. Jadi kenapa dilewatkan gitu menurut saya. Oke. Mungkin jadi saya kasih waktu sedikit untuk mengklik coba kelas gratis di bagian offers. Saya berikan waktu untuk parents karena slot yang tersedia itu terbatas. Jadi untuk parents yang tertarik silahkan segera untuk menekan linknya. Saya akan masih standby untuk menunggu di sini sebentar. Oke, katanya ini semakin cepat ya, semakin banyak yang tertarik. Oke, silakan parents buat yang tertarik boleh. Saya kasih waktu lagi sebentar aja. Lagi 1 menit atau 2 menit, silakan diklik dulu. Nah, itu juga sudah dikasih oleh Kak Sari. Kalau yang ingin boleh langsung klik link yang sudah diberikan. Oke, saya akan tunggu lagi sebentar. Oke, saya lanjut dulu materinya. Maaf sekali. Belum 5 tahun. Nggak bisa. Kan? Oh, kalau 5 tahun, kalau memang dirasa dia ada minatnya, mungkin bisa dicoba ikut trial. Tapi kalau memang dirasa usianya belum cukup, tidak apa. Tapi kalau mau ikut kelas uji coba dulu di kursus kami yang paling awal untuk anak-anak, itu juga boleh. Oke, jadi saya akan lanjut sekarang remove. Alright, sekarang saya udah akan lanjut ke materinya di sini, pengembangan problem solving dan creativity. Nah, tadi kita udah berbicara terkait dengan pengembangan digital skill. Sekarang kita akan bahas yang namanya problem solving-nya dan kreativitasnya. Nah, jadi di sini problem solving ini seperti apa sih? Nah, misalkan problem solving itu seperti apa? Nah, Ibu Bapak, problem solving merupakan skill yang paling banyak dicari sekarang. Karena
sekarang dengan memiliki kemampuan problem solving, anak-anak kita itu akan terbiasa untuk memecahkan masalah. Karena kan kita juga tahu sendiri, masalah pasti akan selalu muncul. Nah, masalah ini dalam artian seperti soal-soal di sekolah, ataupun strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai sesuatu, itu namanya problem solving. Jadi dengan anak-anak terbiasa untuk melakukan kemampuan problem solving ini, itu akan bisa sangat membantu mereka untuk ke depannya. Nah, tips-tipsnya gimana nih? Yang pertama, ajak anak untuk berani berkreasi dalam dunia digital seperti membuat animasi, membuat program, ataupun gambar. Nah, ini akan membantu mereka untuk tetap menjadi orang yang kreatif, memicu kreativitas mereka. Yang kedua, biarkan sesekali anak-anak menemukan solusi dari sebuah permasalahannya sendiri, parents. Jadi kita kan kadang-kadang cenderung langsung kasih solusi, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut dulu. Oke, mungkin ini tips atau sekedar informasi. Dalam mempelajari kemampuan digital ini, kita akan mengetahui apa aja yang sebenarnya diperlukan oleh anak-anak kita supaya bisa mengikuti pembelajaran digital dengan baik. Yang pertama, anak-anak memang kadang memerlukan akses internet. Jadi kita itu perlu yang namanya kuota atau wifi. Jadi saya harap kalau parents ingin anak-anaknya bisa dengan baik belajar digital, itu alangkah baiknya kalau kita memfasilitasi kuota ataupun wifi secukupnya. Kemudian yang kedua, jangan takut perangkat yang digunakan itu rusak. Perangkat itu yang saya maksud mungkin keyboard, mouse, ataupun yang lainnya, kalau dipakai untuk bereksperimen oleh anak. Gitu. Jadi dicoba-coba oleh anak. Itu wajar karena anak-anak adalah masa eksplorasi mereka. Nah, kita sebaiknya takut apabila anak-anak itu nggak pernah mencoba yang namanya dunia digital. Jadi kalau mereka mencoba aja nggak pernah, bagaimana bisa belajar dan mengikuti perkembangannya? Gitu. Jadi wajar aja kalau anak-anak sekarang pada jago-jago kan, karena saya percaya pada parents di sini semua tidak terlalu mengekang anak-anaknya untuk mencoba hal-hal baru gitu. Kemudian yang ketiga, buat parents yang ingin langsung nih listnya kalau saya mau belajar nih apa aja yang saya mau siapkan gitu. Yang pertama yaitu laptop, yang kedua tentu mouse, ketiga mousepad, dan yang keempat adalah koneksi internet. Jadi kurang lebih dengan adanya ke semua barang tersebut, anak-anak bahkan sudah bisa belajar dari awal sampai akhir. Dari basic programming sampai mahir programming. Udah cukup banget. Gitu, parents. Nah, jadi dari semua tips tersebut, saya akan izin mengambil kesimpulan. Nah, jadi intinya, parents, orang tua memiliki peran penting dalam pembelajaran anak-anak. Dengan memahami dan mengimplementasikan poin-poin yang tadi saya katakan, baik mengontrol, mengajak diskusi, memberikan pendidikan digital, ini kita bisa membantu anak-anak kita tumbuh dan berkembang secara positif di dalam dunia digital yang semakin maju ini. Tips terakhir yang saya berikan adalah usahakan untuk selalu berdiskusi dengan anak. Jadi kita ajak anak bernegosiasi atau berdiskusi yang lainnya, jangan langsung melarang ataupun memarahi mereka. Gitu. Jadi kita pelan-pelan ajak mereka diskusi. Begitu, parents. Jadi kurang lebih sekian dari saya terkait dengan trik-trik bagaimana sih cara kita membantu anak-anak kita mengikuti perkembangan dunia digital. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk kelanjutan acara, saya serahkan ke Kak Ayu kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kevin atas sharingnya. Tadi kalau nggak salah ada 7 poin ya. 7 poin yang mengandung tips and trick cara nih bagaimana Bapak Ibu bisa mengarahkan anak untuk berkenalan atau adaptasi dengan dunia digital. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada
kursus-kursus kami seperti itu. Jadi di Algorithmic sendiri kami kasih satu kesempatan nih untuk Bapak Ibu untuk mencoba kelas gratis 1 jam untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengarahkan penggunaan gadget anak-anak ke arah yang lebih bermanfaat. Lalu yang kedua adalah memberikan wawasan nih tentang profesi menjanjikan di bidang IT. Karena Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya, sehari-hari kita sudah berinteraksi dengan banyak versi online dari yang sebelumnya mungkin nggak pernah dibayangkan gitu. Jadinya itu akan pastinya menimbulkan profesi atau lapangan kerja baru. Nah, itu nanti juga kita akan arahkan nih anak-anak Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan pemikiran logis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Gitu. Jadi pastinya ada soft skill nih yang diasah di Algorithmics nanti. Gitu. Oke, nah ini adalah siswa kami yang memenangkan juara 1 dan 2 dalam lomba coding nih tingkat nasional Bapak Ibu. Jadi ini baru aja lombanya diadakan di bulan Oktober ya, di bulan lalu. Jadi lomba ini namanya lomba coding Codero. Jadi lomba coding yang sudah tingkat nasional ya Bapak Ibu. Ini dilangsungkan di Kid City BSD dan diikuti kurang lebih sekitar 100 anak-anak berbakat dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Dan di sini juga anak-anak itu diajak untuk berinovasi nih dan menunjukkan kemampuan mereka untuk membuat chatbot dengan memanfaatkan platform Scratch. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa sudah tahu nih platform Scratch itu apa. Nah, jadi lomba ini juga pastinya tidak hanya menjadi ajang kompetisi aja, tapi juga sebagai wadah nih untuk para peserta belajar, untuk kolaborasi juga, sama juga bisa bertukar ide dalam dunia pemrograman gitu. Jadi bisa sharing-sharing nih sama teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia gitu. Dan ini ada juaranya, juara 1 dan 2 ini dari siswa dari Algorithmics gitu. Oke, nah selanjutnya ini ada course ya. Jadi selanjutnya ini nanti akan saya jelaskan course atau pelajarannya apa aja sih yang ada di Algorithmics. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau misalkan jenjang sekolah gitu, atau pendidikan itu kan berproses gitu ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah pun ada yang S1, S2, S3 gitu ya. Nah, di coding juga seperti itu. Jadi, coding ini juga sama dengan materi-materi lainnya gitu ya. Coding ini bisa dipelajari dan bisa bertahap gitu, ada runtutannya. Karena takutnya nanti kalau misalkan anak-anak nih disuruh contoh aja belajar matematika. Pastinya kan kalau misalkan di TK gitu atau playgroup mereka belum langsung belajar tentang aljabar atau fungsi-fungsi yang lebih banyak huruf-hurufnya gitu, yang XY gitu. Nah, itu pastinya belajarnya pelan-pelan gitu, dari 1+1, dari ada gambar-gambar apel, buah-buah, dan sebagainya. Nah, sama di coding juga seperti itu. Jadi, ada course kami namanya Coding Night untuk usia 5 sampai dengan 7 tahun nih, Bapak Ibu. Jadi, untuk belajar coding, mungkin Bapak Ibu membayangkannya, harus ngetik-ngetik kata-kata gitu atau kode-kode yang rumit, yang kayak hacker-hacker gitu ya, yang ada di TV-TV gitu. Nah, itu nggak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kita belajarnya perlahan-lahan untuk usia 5 sampai dengan 7 tahun itu pakai Coding Night. Jadi, di sini di layar Bapak Ibu nih sudah ada, dia kayak puzzle. Jadi, puzzle-nya ini isinya adalah kayak blok sama logo-logo. Seperti itu, jadi yang penting hanya bisa membedakan arah, kiri kanan, atas bawah, membedakan warna, sama berhitung 1-10 itu sudah bisa banget nih. Ikut yang Coding Night 5 sampai dengan 7 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan ada mungkin yang usia 5 tahun belum terlalu lancar membaca, itu bisa gitu. Karena murid kami juga ada nih yang usianya 5 tahun terus belum lancar membaca tapi sudah lancar nih untuk mengoperasikan coding gitu, belajar coding. Nah, terus nanti kalau di Coding Night ini akan dapat apa sih? Jadi yang pertama adalah pengenalan coding dasar ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, belajarnya bertahap, nanti akan menggunakan program Scratch Junior.
Gitu. Jadi memang khusus nih untuk anak-anak, untuk pemula, jadi Bapak Ibu jangan khawatir gitu. Pasti bisa untuk mengikutinya. Lalu yang ketiga ada mengaplikasikan prinsip desain grafis dan vektor grafis. Lalu yang keempat pendekatan kreatif nih. Jadi dilatih juga untuk menyelesaikan masalah dan bereksperimen dalam bidang IT. Serta bisa melatih mereka untuk kerjasama nih, kerjasama dalam tim yang baik. Sehingga mereka juga bisa percaya diri untuk menyampaikan ide-idenya. Jadi di semua course nanti pastinya akan ada melatih logical thinking atau berpikir logis, lalu juga pemecahan masalah secara kreatif, dan bekerja sama dalam tim supaya lebih percaya diri. Oke, selanjutnya adalah visual programming nih untuk anak-anak yang usianya 8 sampai dengan 11 tahun. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak suka main game gitu ya, suka main Roblox mungkin, atau main Minecraft, nah itu bisa nih kita arahkan ke visual programming gitu. Jadi visual programming ini sama Bapak Ibu, jadi pakai Scratch juga. Di sini di sebelah kirinya nih ya, yang warna ungu itu ada blok-blok puzzle-nya. Nanti jadi anak-anak tuh seolah-olah seperti bermain puzzle gitu. Padahal mereka sedang membuat logika untuk membuat game gitu. Jadi kita pakai pendekatan yang halus gitu ya Bapak Ibu. Jadi pakai pendekatan yang paling mereka suka gitu. Jadi pakai game sama kartun. Dan untuk visual programming ini juga nanti mereka bikin kartun dan gamenya pakai Scratch, dan pastinya pengaplikasian desain grafis juga, dan tadi pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan bereksperimen dalam bidang IT serta mengasah teamwork gitu. Biasanya kalau anak-anak yang usia 8 sampai 11 tahun nih sudah lumayan curious gitu ya, penasaran gitu terhadap banyak hal. Bisa banget nih dicoba untuk trial class-nya. Biar nanti bisa terarah untuk penggunaan gadgetnya gitu. Jadi kita bisa nih mengarahkan Bapak Ibu, adik kamu mau nggak, kan ini biasanya kamu sukanya main game gitu ya, main game mungkin 2-3 jam sehari. Mau nggak kalau misalkan kamu bikin gamenya sendiri? Gitu. Jadi kreativitasnya kan pasti lebih terasah ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada Python Start dan Python Pro. Jadi Python Start dan Pro ini pastinya menggunakan bahasa pemrograman Python, tapi bedanya adalah di kategori usia. Jadi 11 sampai dengan 14 tahun dan 15 sampai 18 tahun untuk Python Pro gitu. Jadi ada tahapannya gitu, dan disesuaikan juga dengan kemampuan anak nih. Kadang ada juga yang usianya misal masih 13 tahun, tapi sudah pernah belajar Python nih sebelumnya sedikit-sedikit. Nah, itu bisa banget nih diarahkan untuk Python Pro. Gitu. Jadi, nanti Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan sebelumnya sudah pernah, mungkin ada ekskul coding di sekolahnya, atau ada pelajaran di sekolahnya, itu tidak perlu mengulang dari awal. Gitu. Jadi, tutor kami sudah sangat paham nanti untuk mengarahkan. Gitu. Oke, dan nanti di Python ini akan dapat apa sih? Jadi yang pertama adalah memahami bahasa dasar pemrograman algoritma dengan proyek sederhana. Lalu yang kedua, ini nanti bisa bikin game nih. Jadi kalau misalkan tadi di Scratch itu bikin game sama kartun, tapi yang sederhana gitu ya. Nah, nanti kalau di Python itu sudah bisa bikin aplikasi yang lebih advance lagi gitu, yang lebih kompleks lagi, yang biasanya bisa kita download melalui Play Store atau App Store di HP ataupun di laptop atau komputer. Gitu. Lalu yang ketiga, ada desain grafisnya juga nih dalam user interface, lalu memahami cara kerja database, mahir menggunakan Pygame dan PyQt, dan mengetes perangkat lunak. Gitu. Jadi kalau Bapak sama Ibu tahu nih tentang data analis, nah itu juga salah satunya harus menguasai bahasa pemrograman. Salah satunya adalah Python, karena Python ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi YouTube, Google, atau Facebook, sosial media, dan lain-lain, itu dibuatnya pakai Python, Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada juga nih sekarang yang lagi ngetren, ChatGPT. Gitu. Jadi kita bisa minta jawaban nih dari komputer gitu ya. Tolong ketikkan kalimat ulang tahun gitu untuk
untuk anak usia 5 tahun. Nah, itu sudah akan otomatis gitu ya. Nah, itu salah satunya dibuatnya pakai Python nih, Bapak Ibu. Gitu. Jadi pengaplikasiannya sangat-sangat luas. Oke, selanjutnya adalah graphic design. Nah, ini sangat menarik nih. Jadi untuk anak-anak usia 8 sampai dengan 10 tahun yang hobinya menggambar, karena kan sekarang juga anak-anak ini sudah lancar ya untuk memakai atau menggunakan gadget, misalkan HP atau tablet, terus mereka ada hobi menggambar, itu biasanya mereka juga kadang iseng-iseng ya, coret-coret gitu Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa diarahkan ke graphic design. Nah, jadi graphic design ini nanti akan belajar untuk konsep dasar dan latihan menentukan kombinasi warna. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita mau bikin contohnya, mau bikin gambar orang atau mau bikin lukisan pemandangan gitu. Nah, itu kan pasti nanti pakai warna ya. Pakai warna dan gimana sih caranya supaya gambar atau desain itu bisa enak gitu dilihatnya, itu pasti nanti akan dipelajari juga. Gimana sih caranya kombinasi warna. Lalu yang kedua, mengaplikasikan prinsip desain grafis dan vektor grafis. Lalu yang ketiga nih adalah membuat kartun dan animasi 3 dimensi. Gitu. Jadi bukan 2 dimensi lagi ya, tapi 3 dimensi. Dan nanti juga bisa digerakkan nih pakai coding gitu. Jadi misalkan kita bikin karakter orang gitu seperti yang ada di tampilan ini. Nah, biar nanti orangnya bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, itu bisa digerakkan pakai coding. Jadi bisa belajar 2 ilmu sekaligus nih dalam satu pelajaran yang sama. Gitu. Lalu ada juga pendekatan kreatif pastinya untuk menyelesaikan masalah dan membangun teamwork yang baik. Selanjutnya, kurs yang terakhir nih, Bapak Ibu, mungkin yang sudah familiar juga nih ya, dari tadi disebut-sebutkan gitu, pada saat Kak Kevin menjelaskan materi. Banyak Bapak Ibu tadi yang bilang ya, kalau anak-anaknya suka main Roblox, atau suka nonton konten Roblox gitu ya, di YouTube. Nah, itu jadi bisa ke game design atau Roblox ini. Gitu. Jadi, ini nanti akan belajar apa sih? Jadi yang pertama adalah konsep dasar latihan pemrograman membuat algoritma dan proyek Roblox. Nah, jadi nanti anak-anak dari Bapak Ibu ini bisa membuat desain dan alur cerita game kreatif. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak sukanya bermain game di Roblox, nanti juga bisa nih bikin aplikasi game melalui Roblox. Nanti pakainya Roblox Studio nih, Bapak Ibu. Dan pakai script di luar juga. Gitu. Jadi nanti akan diajarin dari dasar bagaimana sih caranya membuat game dari Roblox. Biar nanti waktunya bisa lebih produktif juga ya, Bapak Ibu. Karena nanti juga bisa di-upload nih ke Roblox dan juga ke platform. Jadi nanti bisa dilihat sama anak-anak di seluruh dunia dan bisa dimainkan juga game yang telah dibuat oleh anak-anak Bapak Ibu. Gitu. Dan nanti juga pastinya ya, kalau di Algorithmics ini kita mengasah juga untuk pemecahan masalah secara kreatif sama teamwork juga. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan sudah selesai nih, anak-anak tuh bakal dapat apa sih dari Algorithmics? Jadi yang pertama nih, nanti anak-anak pastinya akan bikin project langsung dari pelajaran pertama, lalu menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dan segera mengaplikasikannya dalam praktek. Jadi kan kalau misalkan nanti anak-anak Bapak Ibu belajar nih di Algorithmics, itu sudah ada kurikulumnya ya Bapak Ibu. Jadi setiap pertemuan itu sudah ada target capaian belajarnya. Jadi adik bisa melakukan ini pada saat pertemuan pertama, lalu pertemuan kedua nanti sudah bisa apa, seperti itu. Dan nanti dirangkum nih dalam satu project. Jadi nanti di setiap akhir beberapa modul itu akan ada project yang dibuat dan nanti itu bisa sesuai dengan kreativitas dan imajinasinya anak-anak Bapak Ibu. Wah, menarik sekali ya. Dan nanti juga projectnya ini bakal dipresentasikan nih di depan teman-teman sekelas dan juga diupload di platform kami. Gitu. Jadi dari sini juga kita bisa mengasah nih kemampuan dia untuk gimana sih dia mentranslatekan imajinasi di pikiran atau kepalanya gitu ya ke orang-orang yang mendengarkan dia. Gitu. Jadi di sini sudah dilatih cara dia belajar, cara dia presentasi,
cara dia supaya nggak malu gitu ya untuk menyampaikan pendapat gitu. Dan anak-anak ini juga bisa belajar dengan cara yang nyaman dan efektif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kan kadang ada yang cenderung sukanya belajar rame-rame bareng teman-temannya biar lebih semangat gitu, biar lebih terpacu gitu ya, termotivasi, itu bisa pilih yang grup. Dan grupnya ini di Algorithmics juga nggak terlalu banyak ya orangnya, di 7 sampai dengan 10 siswa, tapi juga nggak terlalu sedikit nih, biar tetap bisa berinteraksi. Lalu, kalau misalkan anak-anak yang sukanya belajarnya intens, yang sukanya mungkin apa ya, bisa belajar intens dan juga pengen fokus banget nih, pengen cepat juga gitu. Nah, itu bisa belajar pakai metode yang private atau individual. Dan yang kedua, ini platform kita online ya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu beli buku atau materi tambahan, karena semuanya ini sudah ada, termasuk tugas sama materi di platform kita. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja ke platform, pakai login dan juga password, lalu sudah bisa diakses nih 24 jam gitu. Dan kelasnya juga diadakannya seminggu sekali. Lalu juga ada konsultasi gratis nih dengan tutor selama mengikuti kursus. Jadi kalau misalkan anak-anak atau Bapak Ibu juga nih ada keluhan atau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada PR nih dari sekolah terkait coding, atau juga mau ikut perlombaan, nah itu bisa banget nih. Nanti info aja ke tutornya. Kak atau Miss, anak saya nih pengen ikut lomba, ada nggak lomba yang lagi berlangsung? Atau ada yang 1 atau 2 bulan lagi gitu. Nah, nanti itu bakal dibantu carikan nih sama tutornya gitu. Jadi kita kumpulkan juga nih sertifikat ya Bapak Ibu, karena kan sekarang kita juga berlomba-lomba gitu ya sama anak-anak yang lain untuk bisa masuk sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kita bekalnya ini nih, belajar skill tambahan gitu. Jadi sertifikat dari lomba itu pastinya nanti akan sangat membantu juga nih untuk mendongkrak gitu. Oke, dan 73% nih dari orang tua yang anaknya belajar di sekolah kami, ini juga kasih rate yang bagus nih ya, 5 dari 5. Jadi puas banget nih dengan pelajaran yang diberikan oleh Algorithmics. Oke, dan gimana sih feedback dari orang-orang tua? Nah, jadi ini ada contoh ya, salah satu contoh kelas yang sedang berlangsung, ada tutor sama murid, terus ini ada contoh yang dibuat gitu ya, contoh aplikasi yang dibuat, dan ini juga ada feedback dari orang tua. Ada yang menyapa Kak Kevin juga nih di layarnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat nih di layar, sore Kak Kevin, terima kasih atas bimbingannya. Wah, Kak Kevin nih super sekali ya berarti ya. Oke, baik. Oke, dan ini juga banyak ya parent-parent yang berbagi nih pada saat anak-anaknya sedang belajar coding. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu daftar trial class yang tadi gitu ya, yang di offer nih saat ini, nanti kalau misalkan lagi kelasnya berlangsung, boleh banget dibagikan momennya dan tag Algorithmics Indonesia gitu. Jadi biar kita bisa repost nih di Instagram. Jadi bisa di-share juga ke teman-teman Bapak Ibu sekalian tentang perkembangan anak yang belajar hal baru gitu. Mana Kak Kevin? Oh, Kak Kevin dicariin sama Ibu Sulis nih. Oke, Kak Kevin ini ada, tapi lagi ngumpet sebentar ya. Oke, baik. Oke, nah terus nanti dapat apa sih di trial class? Jadi ini tadi sempat di-mention juga ya sama Kak Kevin. Jadi nanti akan ada sertifikat nih untuk yang mengikuti trial class. Jadi trial class-nya nanti itu fungsinya untuk mengetahui bakat dan keterampilan IT anak dengan praktik di kelas. Jadi nanti dalam 1 jam itu, Bapak Ibu, jadi nanti yang pertama itu ada observasi minat dan hobi anak dulu nih. Gitu. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tutor. Selanjutnya nanti tutor akan mengarahkan cocoknya nyoba pelajaran apa gitu. Misalkan coding night atau visual programming, graphic design dan lain-lain. Setelah itu nanti akan praktek nih. Jadi pada saat praktek itu dilihat nanti kemampuan dan bakatnya seperti apa. Nanti dapat sertifikat, lalu akan di-reviewnya. Jadi ini yang paling menarik nih. Jadi pada saat kelas sesi trialnya berlangsung, setelah praktik itu nanti akan dijelaskan review dari tutor terkait
fokusnya seperti apa, contohnya, lalu bagaimana sih anak bisa menerima instruksi dari tutor gitu. Nah, itu semuanya akan dinilai dari tutor di saat sesi kelas trial-nya berlangsung. Oke, nah kalau misalkan mau ikut kelas trial ini gimana sih caranya? Oke, jadi caranya yang pertama tadi klik over ya. Klik over, terus yang klik coba kelas gratis yang di kotak warna hijau. Terus nanti yang perlu disiapkan ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah komputer atau laptop dengan kamera dan mikrofon. Jadi kalau misalkan pakai laptop itu biasanya sudah ada bawaannya ya, sudah ada kamera sama mikrofon. Yang penting kamera dan mic-nya itu bisa digunakan dengan jelas. Oke, lalu pendampingan orang tua. Jadi nanti butuh pendampingan orang tua untuk 1 kali kelas trial aja nih, Bapak Ibu. Jadi biar tujuannya orang tua bisa melihat perkembangan anak secara langsung gitu ya, proses belajarnya itu seperti apa sih. Nanti kalau misalkan sudah lanjut ke kelas lanjutan, itu nggak apa-apa nanti kalau misalkan nggak didampingin, misalkan ada keperluan lain dan lain-lain, itu bisa nanti cukup anaknya saja gitu ya yang hadir di kelas. Oke, lalu yang ketiga adalah koneksi internet yang stabil ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sekitar 10 Mbps ya untuk internet yang stabil biar nanti bisa lancar juga pada saat loading pelajaran di kelas. Lalu yang keempat adalah menginstal aplikasi Zoom. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar nih sama aplikasi Zoom karena kemarin mungkin pada saat pandemi sering digunakan ya aplikasi Zoom. Nanti kalau misalkan belum ada tinggal di-download aja gratis di laptop atau komputernya masing-masing. Dan juga nanti untuk praktek itu pakai Google Chrome. Jadi Google Chrome tuh biasanya juga sudah ada ya di laptop atau komputer masing-masing bawaannya. Gitu. Itu aja yang perlu disiapkan. Jadi simple, cuman laptop, pendampingan orang tua, internet, aplikasi Zoom sama Google Chrome. Oke, nah ini adalah contoh sertifikat penyelesaian kursus nih Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalkan yang anak-anak menyelesaikan kursus langsung full 1 kurikulum ya, gitu. Jadi nanti akan ada Scratch Programmer Certificate. Ini bagi yang menyelesaikan visual programming, gitu. Terus nanti sudah ada namanya juga dan ini sertifikatnya berlaku internasional ya, Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Meliana, ini kelas kan Kak, bukan private. Mamanya malu kalau hanya dengan tutor, kalau kelas kan rame. Oke, jadi Ibu Meliana, kalau untuk kelasnya nanti untuk 1 jam gratisnya itu dulu di private dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kan untuk kemampuan anak-anak kan berbeda-beda ya. Jadi kita pengen tahu dulu nih spesifiknya untuk satu anak seperti apa. Untuk kelanjutan kelasnya nanti boleh pilih kok, boleh pilih private atau grup. Gitu. Oke, dan kesempatan terbatas ya Bapak Ibu. Jadi di offer ini jangan sampai disia-siakan untuk kesempatannya karena kelas kapan lagi gitu ya, kelas gratis 1 jam untuk solusi nih anak-anak Bapak Ibu yang mungkin kecanduan gadget atau screen time-nya masih berlebih gitu. Jadi pengen diarahkan ke hal yang lebih positif gitu. Oke, selanjutnya adalah Q&A sesi. Wah, oke, pasti udah gak sabar ya Bapak Ibu untuk bertanya nih. Oke, dari Ibu Sulis nanyain lagi nih, Kak Kevin mana? Halo Kak Kevin. Oke, kita buka. Oke, kita buka Q&A sesinya. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan di Q&A only langsung diketik aja di kolomnya. Biar nanti bisa langsung dijawab nih sama Kak Kevin. Oke. Kak Kevin mungkin ada tips nih untuk anak-anak yang kurang fokus kalau misalkan belajar online, gimana sih Kak Kevin? Untuk anak-anak yang susah fokus gitu ya kalau belajar, perhatiannya suka kebelah-kebelah gitu ya? Betul. Nah, jadi ini kadang-kadang saya yakin para parents juga mengalami nih. Setuju gak parents? Sering gak nih ngalamin yang kayak gini parents? Ayo nih, kalau yang sering-sering boleh nih tambah dulu di Q&A. Nah, jadi kalau anak-anaknya itu kurang fokus dan ini sudah terjadi di rentang waktu yang cukup panjang, parents, ini kita berarti perlu sedikit effort atau sedikit usaha nih. Kita harus pelan-pelan membentuk ulang habit mereka. Jadi kalau parents berharap dari yang awal nggak bisa fokus, tiba-tiba langsung bisa 1 jam fokus nggak ngeliat apa-apa. Nah, itu susah banget.
Karena kalau kita bikin mie aja perlu nunggu kan, nggak ada yang instan. Nah, jadi merubah habit anak juga perlu pelan-pelan gitu. Seperti biasa kuncinya ya pertama kita langsung ajak pelan-pelan anak-anaknya belajar dulu gitu, pelan-pelan. Yang penting poin terpentingnya itu adalah materi pembelajarannya itu menarik secara visual karena anak-anak itu sekarang sangat suka dengan yang namanya visual karena semua serba nonton YouTube gitu. Jadi intinya kita luangkan waktu ajak anak untuk fokus belajar pelan-pelan aja Bunda dan Ayah. Jadi 5 menit pertama ajak bertahap. Minggu pertama kita ajak dia fokus 5 menit. Minggu kedua kita ajak dia fokus 10 menit. Kalau belum biasa kita ajak mereka fokus 7 menit. Minggu berikutnya kita tambah lagi 2 menit. Minggu berikutnya kita tambah perlahan sampai anak-anak terbiasa. Di sini seperti metode Jepang, Ikigai namanya. Jadi ini tidak ada perubahan langsung, yang penting kita sudah menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu. Oke, baik, baik, baik. Jadi harus dicoba ya Kak Kevin ya. Karena Iya, kalau bener misalkan banget. nggak dicoba nih, kita nggak tahu juga nih. Siapa tahu juga barangkali ya untuk trial class ini gitu. Siapa tahu dalam mengikuti trial class ini, oh ternyata ada bakat nih yang baru ditemukan gitu. Bener banget. Oke. Oke, baik-baik. Lalu yang pertanyaan baru nih dari Bapak Indra ya, Bapak atau Ibu Indra. Kak, kalau koneksi internetnya pakai hotspot dari HP gitu bisa nggak ya untuk pembelajarannya? Oke, jadi mungkin saya yang akan jawab ya. Jadi kalau untuk internetnya, yang penting internetnya stabil, Bapak Indra. Jadi bisa pakai hotspot ataupun WiFi gitu. Tapi disarankan memang WiFi ya, agar lebih stabil. Tapi kalau hotspotnya stabil juga nggak apa-apa. Oke, baik-baik. Oke, dari Ibu Fatimah nih, ada Kak Kevin. Saya bersemangat daftarin anaknya tapi nggak terlalu tertarik. Katanya nggak mau. Saya bujuknya gimana ya? Oke, Kak Kevin mungkin ada tips nih. Oke, menarik nih Bu Fatimah. Kalau saya boleh tahu umur anaknya berapa ya? Oke. Mungkin kalau dia masih kelas SD di kisaran umur masih di bawah 10 tahun, kita bisa ajak nanti dia bakal belajar untuk membuat gamenya sendiri. Gitu. Jadi kita bisa katakan kepada mereka dengan belajar programming ini ke depannya dia bisa buat gamenya sendiri atau animasi kartunnya sendiri. 7 tahun. Nah, apalagi di umur 7 tahun, anak-anak lagi senang-senangnya yang namanya visual. Jadi kalau ibu bapak takut anak-anaknya bosan, kita kan jangan khawatir. Karena di sini namanya visual programming, course yang bisa diikuti, kita lihat kata pertamanya, visual programming. Jadi anak-anak ini sangat jarang untuk bosan, karena visual programming ini dari mekanisme belajarnya itu seperti main game, Bu. Jadi kita bisa bujuk anaknya nanti di sini belajarnya sambil bermain, dan juga kita bisa buat game kita sendiri sesuai dengan kemauan kita gitu Bu. Biasanya anaknya langsung tertarik biasanya. Oke, baik. Oh gitu ya Kak Kevin ya. Wah, jadi kita harus ada treatment khusus juga ya untuk membujuknya nih. Biar Komunikasinya. mau coba. Oh iya, betul. Oke, baik. Ada pertanyaannya juga nih dari Ibu Ain. Apakah kelas uji cobanya gratis? Oke, silakan Kak Kevin. Oke, apakah kelas uji cobanya gratis? Tenang, karena Ibu Ain sudah join di sesi ini seperti yang dikatakan, tentu saja Ibu Ain bisa mendapatkan kelas uji coba gratis dengan mengklik link yang udah dikirimkan oleh Kak Sari tadi, ataupun bisa melihat di offers, karena tersisa sedikit juga masih, itu tidak dipungut biaya untuk trial. Oke, baik. Betul, jadi untuk kelasnya gratis, jadi Bapak Ibu bisa coba dulu nih 1 jam untuk tahu apakah bagaimana kemampuan atau minat anak di bidang coding. Gitu. Oke, baik. Lalu ada yang private chat nih. Saya bacakan aja ya Kak Kevin ya. Jadi malam
tadinya saya mau daftarin anaknya yang SMP, tapi ternyata yang tertarik SD. Bisa nggak? Kalau keduanya ikut. Oke, baik. Kalau gitu saya jawab dulu ya. Untuk Bapak atau Ibu Made. Jadi untuk 2 anak itu sebenarnya bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kakak sama adiknya mau sekaligus belajar itu bisa. Tapi yang penting nanti hadir untuk 1 anak dulu. Jadi daftarnya bertahap, 1 anak dulu, nanti hadir sampai selesai, baru nanti bisa daftar untuk saudaranya juga. Gitu. Oke. Baik, selanjutnya nih dari Ibu Meiliana. Kak, kemarin pengajuan kelasnya Diana ditolak karena usianya 4 tahun 2 bulan. Ikut trial aja dulu nggak apa-apa ya? Pakai mouse saya fasihkan sebelum trial. Oke, baik Ibu Meliana. Jadi mungkin saya yang jawab ya, Ibu Meliana. Jadi kalau misalkan kelasnya nanti itu memang minimal usianya 5 tahun, itu fungsinya untuk biar mereka bisa cukup tenang atau cukup fokus atau cukup bisa konsentrasi gitu untuk mengikuti pelajaran dan menggunakan mouse atau kursornya dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan nanti memungkinkan bisa ditunda dulu untuk sampai nanti usianya 5 tahun, nanti bisa dikabar lagi nih ke Algorithmics. Begitu ya Kak Kevin ya? Betul sekali, setuju. Oke, baik-baik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ya. Anak saya sangat menyukai Minecraft. Itu tanda dia suka pemrograman atau bukan? Oke, silakan dijawab, Kevin. Menarik nih pertanyaannya. Anak saya sangat suka Minecraft. Nah, Ibu Bapak di sini ada yang pernah dengar game Minecraft nggak nih anak-anaknya yang main Minecraft atau Roblox? Nah, mungkin Ibu Bapak sempat ada selain ini ada yang penasaran juga nih kayaknya nih. Apakah itu sebenarnya tanda dia menyukai pemrograman? Nah, sebenarnya kalau anak-anak sudah terbiasa atau menyukai yang namanya game atau Minecraft dan juga Roblox, itu dia kemungkinan besar juga akan menyukai pemrograman. Karena di Minecraft dan Roblox itu anak-anak terbiasa untuk berkreasi. Di Minecraft kita bisa membuat rumah kita sendiri, bangunan kita sendiri. Di Roblox kita juga bisa membuat game kita sendiri, mekanisme game kita sendiri. Nah, dengan terbiasa memainkan game tersebut, berarti anak-anak secara nggak langsung udah menimbulkan atau mengembangkan problem solving dong yang saya bilang tadi, dan juga kreativitas mereka. Jadi, kalau mereka mengikuti pemrograman, saya jamin kemungkinan besar anak-anak akan menyukainya. Dan dia akan bisa mengikutinya dengan baik. Karena kenapa? Karena kemampuan menggunakan laptop atau komputernya sudah bagus. Nah, semoga bisa membantu ya, parents. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Kevin atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya, kita cek dulu nih. Oke. Dari Ibu Sri Suryani, besok langsung pakai laptop atau HP dulu? Oke, jadi kalau untuk kelasnya, ini saya jawab ya, dari untuk kelas trial sampai dengan kelas lanjutannya, itu pakai laptop atau komputer ya, Bapak Ibu. Jadi pelajaran itu nanti hanya bisa diakses menggunakan laptop atau komputer, gitu. Oke, baik. Lagi nih, kalau sudah terlanjur kecanduan gadget, bagaimana mengarahkan ke hal yang lebih bermanfaat gitu. Oke, silakan Kak Kevin. Oke, kalau sudah terlanjur kecanduan gadget nih, gimana cara kita mengarahkannya? Pertama, menurut saya pribadi, kita harus tahu dulu nih, kayak gimana dia itu kecanduannya. Apakah dia kecanduan nonton YouTube, bermain game, atau yang lainnya, atau dia cuma scroll-scroll sosial media. Itu kan beberapa kecanduan yang berbeda-beda. Nah, kalau dia terkait untuk kecanduan secara general, kalau kita minta dia untuk stop langsung dan dia nggak ngelakuin apa-apa, ya itu sangat sulit. Anak-anak bisa cenderung malah menjadi stres. Nah, kita sebagai orang tua, kita arahkan mereka. Kembali lagi ke topik yang tadi saya bahas. Kita perannya penting banget untuk anak-anak.
Jadi jangan langsung kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, gitu. Kita mungkin lebih bagus pakai kata-kata daripada kamu gini. Sebaiknya kita belajar buat game aja yuk, gitu. Kita coba belajar ini yuk, kita coba belajar ini yuk di sini bareng-bareng, gitu. Kita rangkul anaknya, kita arahkan mereka. Tapi kita ngerangkulnya lagi-lagi pelan-pelan ya parents. Jadi jangan langsung kayak kita langsung tes, langsung mau, langsung nggak kecanduan gitu. Jadi harus pelan-pelan kita arahkan dulu gitu. Mungkin salah satu alternatifnya kita bisa ajak dia les di sini untuk membuat game gitu. Nanti dia kan mulai terarahkan nih gitu, bukan jadi kecanduan malah menjadi hobi gitu kan. Jadi kuncinya di sini kita arahkan perlahan-lahan. Oh, oke, baik, baik, baik. Oke, thank you Kak Kevin atas jawabannya ya. Nah, saya punya cerita nih Kak Kevin. Jadi beberapa anak-anak gitu ya di lingkungan rumah ataupun sepupu-sepupu ataupun keponakan itu sekarang kalau misalkan ditanyain cita-citanya mau jadi apa sih? Gitu. Nah, itu salah satu atau beberapa dari mereka itu jawabnya pengen jadi YouTuber atau content creator atau gamer. Nah, ini menurut Kak Kevin gimana nih? Oke, nah, jadi kalau misalkan anak-anak seperti itu, ya pertama karena lingkungan mereka seperti itu, YouTube yang sering dibuka, jadi mereka jadi pingin jadi YouTuber, ada yang pingin jadi gamer, gitu. Nah, perlu diingat, kalau yang anak-anak memiliki cita-cita tersebut, kita sebagai orang tua, kembali lagi, kuncinya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan komunikasi. Kita kayak tanya dulu, kenapa pingin jadi gitu, kayak kenapa pingin jadi gamer gitu. Mungkin karena dia jawab karena bermain game itu seru, karena kalau bikin YouTube aku bisa buat video sesuka aku yang keren-keren gitu. Nah, kita sebagai orang tua lagi untuk harus bisa bagaimana cara kita membimbing anak-anaknya gitu. Bagaimana cara kita mensupport anak-anaknya gitu. Karena gimana cara kita untuk mensupportnya? Kalau menurut saya untuk yang jadi YouTuber itu kita bisa arahkan kembali untuk mereka terbiasa dulu nih dengan dunia digital. Karena kan kalau YouTuber itu ataupun gamer enggak luput juga dari yang namanya editing kayak gitu kan, ngedit video, terus kayak edit-edit yang lainnya, mengatur YouTube-nya supaya enak dilihat desain gitu. Mungkin kita bisa ajak mereka belajar desain atau belajar basic programming dulu kalau masih kecil-kecil supaya mereka juga terbiasa dulu dengan dunia digital gitu kan. Oke, oke, baik-baik. Jadi membiasakan dulu ya ke dunia digital biar nanti mereka ini nggak kaget juga, terus Betul juga sekali. jadi bisa menyaring hal-hal yang positif. Terus nanti mungkin konten-kontennya nih bisa yang mengandung edukasi ya, Kak Kevin ya? Betul, iya, itu bagus banget kalau bisa kayak gitu. Bener. Jadi nanti kontennya nih cara membuat game gitu ya, membuat game tembak-tembakan gitu, atau Betul. balapan video. Jadi nanti juga bisa bermanfaat nih untuk sesama gitu. Oke, baik Kak Kevin. Ini sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya Kak Kevin ya. Dari Q&A only, dari interaksi chat juga sudah terjawab semua. Dan karena kita juga webinarnya sudah 1 jam lebih ya, 1 jam sekitar 20 menit nih. Jadi bisa kita cukupkan dulu ya Kak Kevin untuk webinarnya hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan nanti klik over ataupun yang tadi linknya kalau misalkan sudah submit nanti akan dihubungi oleh admin kami ya untuk penjadwalan kelas dan apa saja yang perlu disiapkan. Nah, ini juga di layar bisa follow lagi nih Instagram kami algorithmics_Indonesia. Di situ banyak nih Mom and Dad konten-konten terkait tips-tips bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik atau interaksi dengan anak yang lebih baik komunikasinya. Oke, kalau gitu sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Kak Kevin. Juga terima kasih banyak sudah sharing di malam hari ini. Semoga kita semua selalu dilimpahi dengan ilmu yang bermanfaat dan kesehatan ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam.